Sesuai hasil rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo yang digelar hari Senin kemarin, aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro akan kembali diperketat. Beberapa hal yang kembali diperketat diantaranya mal dan restoran yang saat ini dapat beroperasi hingga pukul 8 malam. Nantinya hanya diizinkan beroperasi sampai pukul 17 atau 5 sore. Selain itu, kegiatan makan di tempat untuk restoran akan ditiadakan. Sedangkan take away dibatasi sampai pukul 8 malam. Contohnya nanti yang akan diterapkan adalah pelaksanaan untuk kegiatan PPKM-nya. WFH, WFO ini akan diberlakukan 75% dan 25% untuk daerah yang merah dan oranye. Kemudian untuk sektor-sektor ekonomi seperti mal, ini hanya dioperasionalkan sampai dengan jam 17. Kemudian restoran hanya diizinkan untuk take away. Ini dibatasi sampai pukul 20.00. Ini beberapa pembatasan yang akan nantinya diterapkan sebagai revisi dari Inmendagri yang sudah dipedomani sampai dengan hari ini. PPKM Mikro saat ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 yang berlaku hingga 5 Juli 2021 mendatang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, untuk membahas hal ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan dua orang narasumber. Ada Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Mapindo, dan juga Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia. Selamat pagi Pak Haryadi, Pak Diki. Selamat pagi Pak Diki. Iya. Saya langsung ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, merespon apa yang sudah disampaikan oleh Satgas Covid mengenai revisi PPKM Mikro, bagaimana? Ya, memang kalau dari sisi pelaku usaha ya Mas ya, ini yang kita selalu merasa kok kalau selalu yang jadi sasaran tembaknya itu adalah dari sisi pelaku usahanya, khususnya di sini adalah mal dan restoran. Yang sama-sama kita ketahui sebetulnya selama ini sektor ini yang paling ketat melakukan protokol kesehatan, dan juga kita paling patuh tidak saja mengenai masalah prokes, tapi juga kita juga sangat mengambil inisiatif untuk juga membantu vaksinasi. Beberapa mal itu menjadi sentra vaksinasi kita. Nah, tapi di lain pihak justru kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini dalam tanda petik ya tidak dalam pengawasan yang ketat, mereka justru yang selalu menimbulkan kerumunan. Jadi ini juga salah satu yang kita pandang sebenarnya nggak fair, karena ini udah 11 kali nih Mas PPKM dilakukan, dan selalu yang jadi korban adalah di sektor komersial, hotel, di mall dan restoran. Nah, yang juga menjadi pelajaran sebetulnya ini kami selalu sudah mengingatkan, vaksinasi kita ini terlalu terlambat Mas, terlalu terlambat sehingga penularannya itu tidak terbendung, tidak terkejar dengan vaksinasi yang terjadi. Ini juga menjadi PR karena PPKM ini kan sebetulnya tidak menyelesaikan substansi masalahnya untuk mencapai herd immunity itu gitu. Dan yang ketiga yang juga menjadi keprihatinan kami ini adalah mengenai masalah PPKM sendiri. Kan PPKM ini sebetulnya mikro ya, yang sebetulnya dikendalikan itu di level RT dan RW yang menurut saya itu sangat bagus sekali. Nah, tapi selalu yang kena adalah seluruh sektor komersial yang kena gitu. Nah, ini juga menurut pandangan kami harusnya ada fleksibilitas lah di sana, karena kan yang dicegah itu kan udah betul di mikronya di tingkat RT dan RW, tapi selalu yang kena adalah tadi saya sampaikan di sisi komersialnya atau posisi-posisi sektor yang esensial untuk melayani kebutuhan masyarakat. Demikian Mas. Pak Haryadi, tadi Anda mengatakan bahwa memang sasaran tembaknya adalah selalu saja pelaku usaha, mal dan resto. Kalau boleh diberikan gambaran dong ke kita Pak, hitung-hitungannya. Kalau memang nantinya revisi PPKM Mikro ini berjalan atau wacana PPKM darurat dilakukan, akan kerugian sebesar apa yang ditanggung pelaku usaha? Ya, yang jelas kan kita akan kehilangan sama sekali pendapatan ya. Artinya di sini
Kalau sekarang saja sudah sedemikian minimnya ya 25% sekarang. Jadi nanti kalau sampai jam 5 itu praktis ya sudah tidak efektif lagi. Nah, sebetulnya juga yang paling penting adalah beban, Mbak. Jadi kalau kita melakukan PPKM sebetulnya ya harusnya diimbangi dengan insentif untuk mengurangi beban. Tapi kalau sekarang ini kan relatif semuanya masih di-charge secara penuh, baik untuk dari sisi kalau kita di mall itu ya service charge-nya juga relatif juga masih berat, dari sisi listrik, dari sisi PBB, pajak-pajak daerah itu juga kan relatif belum ada relaksasi untuk tahun 2021 ini. Demikian, Mbak. Oke, saya geser ke Pak Diki. Pak Diki, dari beberapa dokumen gitu yang soal revisi ini, kalau lihat secara keseluruhan kan tidak menutup secara keseluruhan, tidak menutup total lah. Artinya pengurangan kapasitas saja di beberapa sektor, baik itu sektor usaha, pendidikan, dan lain sebagainya. Kalau dari kacamatanya Pak Diki, ini bisa mengerem laju penyebaran COVID-nya sampai sejauh apa, Pak? Ya, sebetulnya kalau bicara saat ini ya, tidak ada perubahan signifikan dari strategi sebelumnya. Dan inilah yang akhirnya ya yang menjadi menjadi atau menerima dampak ya seperti koleganya Pak Haryadi ini dan para pengusaha ini, karena ketika respon kita ini makin setengah-setengah, masalahnya makin besar dan kita masih apalagi di saat ini kita menghadapi Delta varian yang tidak bisa dengan strategi yang sama dilakukan terhadap varian lainnya. Delta varian ini untuk diketahui, angka reproduksinya itu bisa sampai 8. Angka reproduksi yang 100 tahun lalu memporak-porandakan dunia, ya virus flu saat itu paling tinggi 2,5 dan paling rendah 1,4. Yang saat ini secara nasional angka reproduksi kita tuh sudah seperti itu. Nah, ini saja sudah memberikan gambaran bahwa sebetulnya respon yang kita berikan ini saat ini sebetulnya baik. Namun saya memahami lah kompleksitas permasalahan setelah 1 tahun kita ya mau bagaimana lagi ya kita harus menerima konsekuensi ini karena tidak fokus pada kesehatan. Nah, saat ini masalahnya sudah besar di mana-mana. Namun yang ingin saya sampaikan bahwa potensi bahwa ini akan menjadi meledak ya tidak seperti India tentu, tapi meledak dalam konteks Indonesia dengan prediksi terburuk mendekati kasus terburuk ya, skenario terburuk mendekati 1 juta kasus infeksi per hari itu ada dalam skenario. Tapi kalau kita lakukan ini dengan benar-benar sungguh, katakanlah dengan tren yang ada saat ini, kita masih akan mengalami kasus di mana angkanya di 200 ribuan di puncak di akhir Juli sampai pertengahan Agustus. Dan ini akan tetap berdampak pada tempat-tempat usaha karena dampaknya adalah kolapsnya sistem layanan kesehatan, yang tentunya akhirnya kepada sektor lain pun akhirnya terdampak. Jadi juga, saya kira 1 minggu ini kita harus atau sampai tadi kan ditahan 5 Juli ya, harus dievaluasi, kita lihat saja evaluasinya. Karena saya meragukan masalah misalnya WFH 75%, 24% itu sejauh ini nggak ada sistem monitoring yang bisa diandalkan untuk menjamin itu terlaksana di lapangan. Yang 50% kemarin saja kan tidak terlaksana. Jadi betul, saya setuju yang Pak Haryadi ini, poin Pak Haryadi bahwa kita ini fokusnya itu kadang-kadang bukan pada masalah yang utamanya. Jadi masalah-masalah lainnya yang sebetulnya tidak terlalu urgent menjadi malah dijadikan satu strategi ya. Yang ini yang tentu PR depan ya. Nah, Pak Diki, Pak Haryadi, kita nanti lanjut lagi ya ngobrolnya. Kami jeda dulu. Nanti apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Ya, ini ada dokumen yang kami terima, usulan perubahan mengenai PPKM mikro darurat dari KPCPEN. Jadi memang ada beberapa sektor usaha di sini, termasuk kegiatan sektor esensial berserta pengaturannya di PPKM mikro darurat ini. Sebagian besar sih sebenarnya mengatur mengenai jam operasional dan juga ada pembagian WFH dan juga WFO, terutama untuk status daerah dengan zona merah dan juga zona orange gitu. Saya mau langsung ke Pak Diki. Pak Diki, kalau melihat sudah ada begitu ya list secara lebih detail nantinya PPKM mikro darurat seperti apa.
Akankah harusnya langkah ini lebih ketat lagi kalau kita melihat, anggap saja Bogor bisa menerapkan 100% ASN kerja dari rumah, tidak hanya 25% atau 75% begitu, Pak Diki. Akankah harus lebih ketat atau memang sudah cukup kebijakan ini? Harus lebih ketat ya. Sebetulnya tetap opsi yang selalu saya dorong adalah lockdown. Saya mohon maaf pada semua pihak ya, karena kita harus menyelamatkan banyak jiwa ya. Dan ingin saya sampaikan, ini pun kita akan mengalaminya setidaknya sampai awal Oktober atau akhir September. Itu adalah periode paling kritis dalam sejarah pandemi kita untuk COVID-19. Setelahnya, saya punya keyakinan kita akan bisa melalui ini ya. Asal di sini kita benar-benar fokus itu. Jadi jangan sampai kita jadi setengah-setengah, akhirnya makin lama. Dan masalahnya lagi, situasi saat ini adalah situasi terburuk yang akan kita hadapi. Nah, artinya ada potensi banyak kesakitan dan kematian. Saya sudah buat beberapa proyeksinya, dan masalahnya kalau kita dengan tren yang saat ya katakanlah PPKM ini 75% tadi ataupun bahkan WFH 100% pun belum cukup ya. WFH 100% pun belum cukup, dan itu kita akan menghadapi masa kritis menuju puncaknya itu mulai tanggal 5 Juli itu hingga pertengahan Agustus. Dengan puncak beban di layanan kesehatan tuh nanti di akhir Julinya, karena akan butuh waktu kan. Nah, itu saja sudah per harinya perkiraan kebutuhan untuk isolasi itu, ruang isolasi di rumah sakit ya 93.000, dengan kebutuhan ICU sehari bisa 20 ribuan. Itu nggak akan sanggup kita, nggak akan sanggup. Dan ini yang harus dimitigasi dari saat ini. Karena jangankan nanti pada saat puncak itu, yang akhir Juli itu, di beban vaskes tapinya, yang saat ini saja sudah banyak yang tidak tertangani. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semua ya. Karena sekali lagi, kalau kita lalui ini dengan strategi yang sama saja, akan banyak korban jiwa. Dan itu tidak bisa dinilai dengan uang ya, atas kehilangan korban jiwa ini. Oke, saya ke Pak Haryadi. Pak Haryadi sudah tahu, mungkin sudah mendapatkan informasi soal PPKM revisi ini. Nah, tadi sudah menyatakan alasannya kenapa menjadi sasaran tembak begitu ya, tim dari kalangan pengusaha. Tapi kalau ingin menyampaikan, ini juga kan pasti menjadi kontribusi juga dari teman-teman pengusaha untuk ikut juga menyelesaikan permasalahan pandemi. Dengan konteks sekarang, apa skenario mungkin Pak Haryadi dan kawan-kawan pikirkan gitu? Mas, ini kita ya kan referensinya udah banyak Mas ya. Mungkin kita masih sama-sama ingat Amerika nomor 1 jadi ininya kasusnya, ya kan. Itali pernah nomor 1, ya kan. Ya. Semuanya sekarang lepas. Coba kita lihat Piala Eropa semalam, ya kan, semuanya udah bebas karena vaksinasinya jalan. Nah, saya itu mohon maaf saya nggak sependapat dengan Pak Diki ya. Lockdown itu oke kalau dijalankan vaksinasinya. Tapi kalau enggak ya kita sama, kita udah 11 kali PPKM, nggak ada kaitannya, dan itu masyarakat itu di mana-mana sama, sulit untuk kontrol. Apalagi Amerika tuh nggak pernah tutup loh, nggak pernah lockdown dia. Ya kan? Tapi mereka karena serius pemerintahnya mengejar vaksinasi itu, bahkan mereka surplus sekarang vaksinnya. Nah, ini yang sebetulnya pesan yang sangat kuat yang ingin kami sampaikan kepada pemerintah. Jangan kita nanti bergeser dari fokus kita itu. Fokus kita kan mau mencapai herd immunity, dan sudah ada kejadiannya negara-negara yang mereka bisa lepas begitu. Nah, ini yang saya khawatir, kita lockdown terus, ekonominya bubar, secara vaksinasinya nggak jalan, herd immunity-nya tidak jalan gitu loh. Jadi kita tidak boleh bergeser. Kami juga mencoba mensupport pemerintah ya dengan vaksin gotong royong. Itu aja sampai hari ini kan terlambat gitu ya. Ya akhirnya sekarang juga udah kehilangan momentum. Lebih baik sekarang pemerintah konsentrasi penuh bagaimana kita bisa mengejar herd immunity itu. Ya, ini juga kan sekarang setelah kasusnya naik, alhamdulillah udah bisa 1,3 juta dosis per hari. Artinya apa? Stoknya juga udah bisa mulai dikejar. Nah, ini harus dipercepat karena menurut saya lockdown percuma Mas Bayu, Mbak Rati, selama tidak menyelesaikan esensi yang paling mendasar, substansinya ya. Substansinya kan herd immunity kok gitu. Ya, jadi memang poinnya vaksinasi dan pastinya protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh masyarakat juga ya. Terima kasih banyak Pak Haryadi dan juga Pak Diki. Sedikit aja meluruskan ya, bahwa strategi lockdown itu bukan strategi utama. Strategi lockdown adalah penambah melandaikan upah. Strategi utama kita yang masih sangat lemah adalah 3T dan vaksinasi. Yang diperbuat. Jadi ini yang menjadi masalah, karena kalau tidak dilakukan lockdown, banyak orang akan meninggalkan. Nggak akan kecepatannya kalah vaksinasi dengan virus ini. Makanya penting sekali.
penting Siap. sekali. Baik. Terima kasih banyak. Pak Diki, Pak Haryadi juga terima kasih terima kasih. sudah bergabung bersama Ya. kami. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Oke, perbincangan tadi menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi Anda di laman tv1news.com. Saya Bayu Andrianto. Saya Kamarati Kusuma, jangan lupa juga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga mencuci tangan. Terima kasih pemirsa, tetap jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa.